Selamat datang dan selamat berziarah di Gua Maria Nusa Roka. Pada hari yang penuh rahmat ini, kita berkumpul sebagai umat paroki Santa Maria Immaculata Dona untuk merayakan Ekaristi Kudus dalam semangat persaudaraan dan iman. Bersama Bunda Maria, kita diajak untuk membangun komunitas umat basis yang peduli terhadap ibu hamil, ramah terhadap anak-anak, serta memberi perhatian penuh kepada anak usia dini sebagai anugerah kehidupan dari Tuhan. Melalui tema Bersama Maria membangun KUB yang peduli, ramah anak, dan mengasihi kehidupan, kita diingatkan bahwa gereja bukan hanya tempat berdoa, tetapi juga rumah kasih yang menghadirkan perhatian, perlindungan, dan harapan bagi setiap kehidupan, terutama yang kecil, lemah, dan membutuhkan pendampingan. Semoga melalui perayaan ini, hati kita diteguhkan untuk menjadi keluarga-keluarga Kristiani yang penuh kasih, KUB-KUB yang hidup, dan umat yang semakin setia mengikuti teladan Bunda Maria dalam melayani Tuhan dan sesama. Kini, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk merayakan perayaan Ekaristi Kudus dengan penuh iman dan syukur. Kita berdiri dan membuka perayaan sukacita ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Kristus, kita kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Permohonan, sukses, Buddha, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat berdoa yang terkasih dalam Tuhan. Selamat siang. Kita telah melewati sebuah perjalanan yang panjang menuju Gua Maria, Nusa Ria. Dan kita juga sudah berdoa sekali. Dan sekarang kita melengkapi siaran ini dengan Kristi yang merupakan sumber dan puncak kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dan sekalian terkasih, mengawali subuh kita pada siang hari ini, mari kita kembali memperbarui sikap kita dengan mengampuni dosa dan dosa kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada kami dan Tuhan Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya dibahas saya pada Allah kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Amin.
Gloria in excelsis Deo. Et intera pars omnibus bone voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, proclamanda gloriam tua. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Uniam tuus solus Dominus, tuus solus amicibus Jesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Amen. Marilah kita berdoa. Dalam perayaan ini kita doakan juga Bapak Presbalo yang merayakan ulang tahunnya yang ke-55. Semoga berkat Tuhan baginya pada hal kesehatan jiwanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur padamu karena pada hari ini menghimpunkan sebagai umat dalam keyakinan bersama Puri Maria di Gua Maria Victoria. Kami datang membawa syukur harapan dan seluruh perkumpulan kita. Dalam terang firman hari ini, ajarlah kami membangun KOB-KOB yang peduli terhadap Tuhan, ramah pada anak-anak serta berkasih kepada anak usia dini sebagai anugerah kehidupan yang harus dijaga dan dicintai. Semoga melalui teladan Maria kami semakin mampu melanjutkan kasih, perhatian dan sukacita di tengah keluarga, lingkungan dan gereja. Satukanlah kami dalam semangat persaudaraan, layanan dan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang kecil, lemah dan membutuhkan pendampingan. Berkatilah perjalanan secara kami kali ini agar membawa iman dan semangat baru dalam hidup gereja dan bermasyarakat. Dengan perantaraan Tuhan Yesus Kristus Putramu yang juga berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Pembacaan dari kitab dari Kisah Para Rasul. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari ketinggalannya adalah dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluan. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barabas, artinya anak keturunan seorang Lewi dari Situs. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian sabda Tuhan. Kepada Allah. Hallelujah, hallelujah.
Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salam sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak ke kiranya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat siang. Selamat siang. Sekali lagi, selamat siang. Selamat siang. Saya tahu dan mengerti mengapa suaranya tidak terlalu panjang. Tetapi itu tidak menjadi halangan untuk saya berkhotbah. Kita orang Dona siaran yang jarang digawe sebagai sebuah hobi sudah lama lalu, dan kali ini kurang lebih sekitar 3 tahun kita baru bersiaran sebagai sebuah hobi. Karena itu Bapak sekalian yang terkasih, saya mohon supaya kita mengikuti perayaan ini. Karena puncak dari seluruh perjuangan kita, karakteristiklah puncak dan sumber hidup. Izinkan saya untuk berkhotbah pertama. Marilah bisa pulang dulu. Yang penting aku mereka kasih. Itu saja yang hari ini 1/23 Mei 2006, kita umat Muslim Indonesia bersiaran di Buah Maria Syariah Eropa. Kita keluar dan meninggalkan kesibukan harian kita, bersatu dalam kegiatan rohani sebagai sebuah kelompok. Kita satu dalam ekaristi dengan tema bersama Maria membangun KWB yang peduli, ramah anak dan mengasihi kehidupan. Sebelum masuk ke pembukaan tema ini, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi kecil dan sederhana dan beberapa catatan tentang siar dan proses. Pertama, orang Katolik bersiar. Bagi orang Katolik, siar adalah tradisi yang telah lama dihormati yang berakhir sejak masa awal gereja berakar. Siaran adalah perjalanan kami ke tempat suci dengan tujuan untuk berdoa, bertobat dan mohon rahmat yang dibutuhkan. Kegiatan utama siaran adalah berjalan sambil berdoa dan bernyanyi. Kita berdoa dengan wujud khusus. Dan hari ini kita berdoa dengan wujud utama, mohon rahmat, kepedulian, ramah dan kasih bagi kelompok yang membutuhkan perhatian ini, yaitu anak, ibu hamil, dan anak kecil. Kedua, siaran punya makna simbolis
Umat Katolik bersiaran bukan sekedar termasuk hari, melainkan simbol bahwa hidup manusia di dunia adalah perjalanan menuju tanah air suci. Ketiga, setiap kita ingin menjadi baik dan kudus. Kita menjadi baik dan kudus bukan tergantung dari tempat sekolah, bukan tergantung dari gereja dan masa artistik yang hebat. Karena banyak gereja besar dan terkenal, sudah banyak juga yang ahli fungsi, ada juga yang cuma menjadi tempat wisata biasa. Menjadi baik dan kudus tidak tergantung dari tempat, tetapi hati yang selalu bertawa pada kita. Dalam sebuah kesempatan sambil makan dan merebut air kata-kata, orang berkata dalam percakapan. Seorang bapak yang saya kenal bercakap, dia bercerita dengan makan teman-teman begini. Saya sudah pulang dari tanah suci. Belum ada orang dari tempat ini, provinsi ini yang dari tanah suci. Baru saya sendiri. Ada yang benar sekali. Karena mereka tidak saya ingat. Karena mereka sudah diisi dengan air kata-kata tadi. Lalu seorang bapak bilang begini, tanah suci bukan soal tempat, tanah suci adalah soal hati. Bapak ini mau mengatakan, hati adalah tempat dan tanah yang suci, tergantung bagaimana kita merawatnya. Hati adalah tempat perjumpaan kita dengan yang Allah. Bapak ini menambahkan, bukti apa kau pulang dari tanah suci? Sebelum dan sesudah kau pulang dari sana, nampak sama saya. Dalam hati saya ada benarnya. Sebelum dan sesudah pulang dari tanah suci, sama juga itu. Karena itu, jangan pandang rendah secara kita. Kalau memang situasi yang seperti ini di tempat yang panas, tidak harus keluarga seperti macam dua rupiah atau ibu boleh untuk merasakan kehadiran dan kehangatan kasih Tuhan dan Nona Maria. Di sini pun, ketika hatimu haus akan Tuhan, seperti rusa merindukan air, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hati kita akan tenang, damai, dan gembira. Walaupun kita keempat, doa utama selama siaran adalah rosario. Karena itu saya akan mengangkat lagu rosario ini dan kamu menjawab pertanyaannya. Aku berdoa rosario kudus, mohon dunia dan rahmat orang bang suci maksud hati menuju gunung, apa daya gunung meletus. Maksud hati bernyanyi, kasih syarat sama. Sekarang sekali, lepaskan penatmu, lupakan urusanmu di rumah, di tempat kerja dan lain-lain. Bukan telinga dan hati mendengar pesan dan kesaksian tentang doa rosario. Tertulis Demon bilang begini, kalau kamu setia melakukan rosario seumur hidupmu, saya yakinkan walau banyak dosa, kau akan menerima mahkota kemuliaan kami. Paus Yohanes kedua beri pesan wasiat kepada umat Katolik. Bila didoakan dan perang dan diundang dalam keluarga, umat lingkungan, atau secara pribadi, doa rosario akan membuat Anda perlahan-lahan
melihat wajah Kristus dan Bunda. Doa Bapa menghadirkan semua peristiwa yang menjadi kunci penebusan kita. Saudara dan sekalian terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil yang kita dengarkan pada siang ini berkisah tentang kunjungan dan perjumpaan. Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Inilah salah satu peristiwa dari peristiwa dunia yang selama ini terjadi di rumah-rumah di KUB kita. Perjumpaan ini menjadi sebuah perjumpaan biasa antara dua saudara. Tetapi perjumpaan memang yang menentukan rencana keselamatan. Perjumpaan ini setelah Maria melepaskan egonya dengan pertanyaan-pertanyaan dan keraguan dan membiarkan dirinya disapa oleh Tuhan melalui mereka. Dan Maria memberi respons iman dan aktif. Jawaban kecil aku yang Tuhan terjaga pada umur perkataan adalah tanda kebesaran jiwa Maria, di mana Maria mendengar Tuhan, di mana Maria mendukung Tuhan. Maria yang penuh rahmat Allah, dia menjumpai Elisabet untuk berbagi kisah dan cerita. Dari sebuah perjumpaan bersaling berbagi dan terbuka, Maria rela menempuh perjalanan panjang, panas dan melelahkan, berjalan kaki dari Nazaret ke Yehuda, bukan soal jarak, tapi soal ada kepedulian. Bagi orang yang peduli, jarak dan berasa beban bukan menjadi halangan. Yang ada tentang keterangan jiwa yang ingin membantu, meringankan dan membebaskan. Perjumpaan yang menentukan, Maria yang masih membawa rasa ragu, dukungan moral dan spiritual. Perjumpaan Maria dan Elisabet juga ada perjumpaan antara Yesus dan Yohanes sendiri. Perjumpaan tokoh besar yang membawa kita kepada keselamatan sejati. Pada perjumpaan itu ada pengenalan lain bahwa bayi yang dikandung Maria adalah Mesias. Elisabet adalah orang pertama yang mengakui dan mengaku Maria sebagai ibu Tuhan. Saudara sekali, ketika kita berbicara tentang KUB peduli untuk hamil, ketika berbicara tentang KUB peduli hamil, ramai yang mencintai kita, Maria telah mendukung melalui kita dan menunjukkan sikap peduli. Maria dari berpegang di atas status sebagai bunda Allah, dia dilahirkan dalam bersama Elisabet, bukan dalam waktu yang singkat. Dia tinggal 3 bulan bersama Elisabet. Ada bersama Elisabet untuk membantu Elisabet yang menanti masa persalinannya. 3 bulan lamanya bukan sekedar soal waktu, tetapi soal peduli, cinta, dan berkah. Saudara sekalian, sikap Maria adalah sebuah contoh bagi bapak dan ibu, bagi bapak-bapak yang seringkali kadang-kadang mengangkat istri ke paskes ketat, malah membeli dan menyuruh orang lain yang mengantar istrinya, atau suami meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil, atau sekali terjadi meninggalkan untuk selamanya, yang membingungkan istri dan anak yang dilahirkan, yang pergi meninggalkan istri dengan seluruh perjuangannya. Saudara sekalian, Maria adalah tokoh peduli. Dia tidak sendiri membiarkan situasi seakan anak menjadi malu karena kehabisan anggur. Dia menyatakan kepada Yesus, biar Allah dan Tuhan yang membantu.
sekaligus mengantar kita pada Yesus, pada siapa kita harus mempercayakan hidup kita. Saudara-saudari, melalui dua tokoh perempuan yang saling melindungi, kita belajar tentang iman, ketaatan, dan ketulusan. Orang yang beriman selalu percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sendiri. Saudara-saudari, kisah para rasul bab 4 ayat 32 sampai 37 sejajar dengan bab 2 ayat 1 sampai 27 yang menggambarkan tentang idealisme jemaat perdana, jemaat yang baru percaya dan solidaritas radikal. Pertama, jemaat perdana atau jemaat awal hidup dengan idealisme khusus, yaitu tetap bersatu, sehati, sejiwa. Tidak ada keributan dalam soal-soal kecil, apalagi soal besar. Bila tetap bersatu sejiwa, hidup dalam kasih karunia yang melimpah, terbuka melalui makan bersama dengan gembira dan menikmati. Ada hal yang lainnya ialah ada solidaritas, bahkan solidaritas radikal, di mana mereka membuat harta berat untuk bisa dibagikan kepada sesama anggota jemaat itu. Hasil penjualan dari harta berat dibagi kepada semua anggota kelompok jemaat sesuai dengan keperluannya masing-masing. Saudara-saudari, dari jemaat pertama ini bagikan sebuah panorama yang indah. Kasih Kristus mengubah keadaan mereka dalam harta berat, di mana harta berat bukan menjadi milik pribadi lagi, tetapi menjadi alat dan kesempatan mereka berbagi satu sama lain. Satu kata untuk mereka luar biasa. Mereka wajah orang percaya, wajah orang beriman sejati. Saudara-saudari, cara ini mereka telah menjadi cermin jemaat yang bangkit, sekaligus menjadi teguran buat kita sekalian yang seringkali ingin memiliki lebih, mengambil dan merampas, mencakup dan menguasai, dan juga mengambil dan menjadi bagiannya orang lain. Saudara-saudari, di tengah kita membangun dan menata komunitas, mari kita berjalan bersama Maria, membangun KUB yang peduli dalam anak dan mengasihi kehidupan. Bersama pasal yang ke-8 telah merencanakan dan melahirkan ide besar dan gagasan besar tentang KUB yang peduli hamil dalam anak dan mengasihi kehidupan. Sekarang saatnya kita menjadi pelaku pelaku. Kita menjadi pelaku dan agen-agen yang memahami dalam hidup, bagaimana kita memperhatikan kelompok-kelompok yang membutuhkan kita. Karenanya kita berdoa bersama Bunda Maria, memohon rahmat dan selalu peduli, rahmat dan mengasihi siapapun dia, apalagi anak-anak dan ibu hamil, supaya kita menjadi rumah kasih Allah sendiri yang menghadirkan perhatian, perlindungan dan harapan bagi setiap kehidupan. Saudara-saudari saya yang terkasih, umat berdoa yang terkasih, bagi kita berlindungan Santa Maria Immaculata, maka dengan sendirinya jiwa dan semangat kita hendaknya dijiwai oleh Maria yang selalu menjawab ya kepada Allah sendiri, yang siap melakukan tindakan-tindakan kecil tetapi dengan semangat yang besar. Rosario adalah bagian dari itu. Rosario memampukan kita melawan segala musuh dan melawan kuasa-kuasa roh jahat. Karena itu sekali lagi, marilah kita tetap bersama Maria dan setia seperti Maria dan Elizabeth. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita berdiri untuk mengakui iman kita. Aku percaya. Disalibkan bahkan Doa umat, saudara-saudari terkasih, bersama Bunda Maria, marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa, sumber kasih dan kehidupan. Bagi gereja kudus Allah, semoga gereja senantiasa menjadi rumah yang penuh kasih, yang peduli terhadap Tuhan, melindungi anak-anak, dan memperhatikan pertumbuhan anak terjadi dalam terang Injil Kristus. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa dan rakyat, semoga Tuhan membimbing mereka agar sungguh memperjuangkan kesejahteraan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan yang layak bagi generasi muda. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh KUD di Paroki Santa Maria Immaculata Rumah, semoga setiap KUD semakin hidup dalam semangat persaudaraan, menjadi ramah terhadap anak-anak, peduli pada Tuhan, serta memberi perhatian kepada tumbuh kembang anak usia dini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu hamil, anak-anak dan keluarga-keluarga Kristen, semoga Tuhan melimpahkan kesehatan, perlindungan, dan sukacita bagi mereka, serta menemukan keluarga-keluarga agar menjadi tempat bertumbuhnya kasih dan iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua kita yang sedang bersiaga, semoga melalui perayaan Ekaristi dan doa bersama Bunda Maria, iman kita terbuka dan hati kita semakin terbuka untuk melayani sesama dengan kasih. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang kami sampaikan dengan penuh iman melalui pengentaran Bunda Maria. Kabulkanlah semuanya sesuai kehendak-Mu yang membawa keselamatan bagi kami. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Sukacita Kristus Jaya, Haleluya. Bersama Kristus tiada lagi duka. Sukacita Kristus Jaya, Haleluya. Saudara-saudara sekalian, persembahan dan persembahan berkenan ke dalam Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada hari ini kami akan membawa persembahan roti dan anggur bersama seluruh hidup karya untuk kita dan persembahan kami. Terimalah juga semangat pelayanan umatmu dan membangun KUB yang berdiri terhadap kami, ramah pada anak-anak dan berkasih terhadap anak sendiri. Semoga melalui persembahan ini hati kami semakin untuk menjadi pribadi-pribadi yang adil dan layak, melindungi kehidupan dan menghadirkan kasih di tengah keluarga dan masyarakat dengan berdasarkan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sebagai kudang sejati di atas kayu salib, dan dia berdiri serentak sebagai imam altar dan Tuhan ketika menyerahkan diri pada demi keselamatan kami. Maka beri kemuliaan Paskah bersuka cita seluruh bumi, segera surga dan semua mereka bermata dalam kemuliaan dan memuliakan Engkau dengan takut yang tidak bernyanyi.
Maka kemah kuduslah semuanya ini dan menunjukkan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah tulang kami Kristus. Kita diserahkan menanggung sengsara dan rela yang mengampuni, dan sang mengucap syukur yang memecah-pecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Demikian pula sudah perjamuan yang mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darah perjanjian baru dan besar yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah melakukan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil menangkan wabah dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, beruntung kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga raya menghadap Engkau dan berbagi kepadamu, yang kemah sebuah kami berkat tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Allah. Ingatlah perharapan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan yang Paus kami Leo dan Biskop kami Paulus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Mohon kasihlah kami semua, agar kami berterima dalam kebahagiaan kami, bersama Santa Maria Bunda dan Yesus lainnya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami berperkenankan berserta memenuhi dan memuliakan Engkau, yang berangkat Kristus kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
menghidupkan kesehatan dalam gereja dan berikan damai dan kesehatan dan kedatangan untuk hidup raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga dari Tuhan selalu bersama. Dan bersama. Saya berikan salam. Bangku. Sejahtera pantas engkau datang pada saya, bersabar saja maka saya akan sembuh.
Menjadi apinya
Jiwaku ingin bernyanyi serta tubuhku menari-nari. Oh, tanganku mainkan kecapi memuji Tuhan Mukalisku. Haleluya, akan ku puji Tuhan dan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah dapat tokong setara, akan ku tabur membesarkan namanya. Bantu saya dan seluka, ku mandangkan dan ku serukan. Jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Mukalisku. Haleluya, akan ku puji Tuhan dan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah dapat tokong setara, akan ku tabur membesarkan namanya. Saya dan seluka, ku mandangkan dan ku serukan. Oh, jadi nyanyian yang indah memuji Tuhan Mukalisku. Mari kita berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Bersyukur atas turun dari Kristus yang telah kami terima. Semoga sakit ini menunjukkan kami untuk bangsa yang peduli pada kami dalam peralatan anak dan terutasi terhadap anak sendiri. Bersama Bunda Maria, tuntunlah kami agar selalu hidup dalam iman, kasih dan pelayanan kepada sesama. Yang dalam Kristus Tuhan kami. Baik, terima kasih Bapak Bromo. Mewakili Pastor Profi dan tadi menyebut saya sebagai Pastor Profi. Bukan, saya sebagai Pastor Profi Rufa. Baik, mewakili Pastor Profi, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Bromo, kepada pengurus DPP, kepada para ketua lingkungan, ketua PAUD, Bapak Mama, kakak adik semua keluarga besar dari Paroki Santa Maria Immaculata Grana. Selamat datang. Ini gua kita bersama. Gua Maria ini hanya terletak di Paroki Rupa. Tetapi sebagai orang-orang Katolik,
sebagai peziarah pengharapan. Gua Maria ini menjadi milik bersama kita. Oleh karena itu dari tempat ini sebagai tuan rumah saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah berkenan hadir di Gua Nusaria Rupa ini. Dan sebagai tuan rumah saya mohon maaf mungkin dalam pelayanan kami dalam kesediaan selama prasarana kami di Rupa ini kurang berkenan di hati Bapak Mama semua. Saya mewakili Pastor Rocky mohon maaf. Dan yang berikut mewakili Pastor Rocky saya ingin menegaskan bahwa gua ini gua milik bersama kita. Oleh karena itu kita menjaganya keamanan ketertiban gua ini, lokasi ini. Oleh karena itu Bapak saudara-saudariku yang mendapat izinan untuk parkir mobil, parkir kendaraan dalam lingkungan gua ini hanya 3 mobil. Hanya 3 mobil, yaitu mobil puskesmas dan mobil panitia yang mengangkut JC. Itu yang karena ada satu dua hal pertimbangan maka kami mengizinkan ketiga mobil itu bisa parkir di dalam. Tetapi yang lain kami tidak izin. Tetapi hari ini lolos. Tidak apa. Hanya berdasarkan ke depan sebagai orang Katolik yang mencintai Arca Bunda Maria sebagai taman Tuhan, kita menjaganya dan tidak memarkir kendaraan di dalam lokasi Gua Maria. Itu penegasan. Terdapat kalau kita ziarah lagi, kita tidak memarkir kendaraan di dalam Gua Maria. Hanya kendaraan-kendaraan yang membutuhkan pertimbangan karena kebutuhan kita. Sedangkan yang lain kita parkir di luar. Itu penegasan. Yang berikut perkenalan. Nama saya Romo Vincent Sele, bertugas di Proviropa baru 1 minggu. Sama Romo Cis baru berangkat, saya baru tiba di Proviropa 1 minggu. Hari Sabtu yang lalu saya diantar oleh umat Provi Santa Maria Immaculata Joko. Tengok belakang sama, aku beda belakang Joko. Saya pindah dari Joko dan menjadi pastor vikaris di Provi Santa Yohanes Paulus II Eropa. Saya berasal dari Nanga Bunda Puja. Sekian, mari kita menjaga keamanan dan ketertiban. Itu saja satu hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya kira kami juga setuju kalau saya sebagai pimpinan Provi Santa Maria Immaculata berkata sesuatu baik untuk tuan rumah sini maupun untuk kita semua. Saya tidak akan ulang yang sudah disampaikan pada Bapak Hendrik. Saya menyapa sama saudara sekalian. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua ketua stasi yang sudah mengorganisir para ketua lingkungan KUB dan umatnya, sehingga hari ini kita semua mencurahkan pikiran dan perjalanan kita menuju Eropa ini. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Terima kasih para panitia tanpa menyebut satu-satu. Tetapi yang pasti bahwa pihak-pihak terkait telah mendengarkan kita, telah juga memberikan bantuan dan personil untuk kepentingan secara ini. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk pimpinannya masing-masing. Terima kasih kepada Pastor Provi Yohanes Paulus II Eropa, Romo Hendra Sola, yang juga baru pindah dari Analana.
didampingi oleh Romo Vincent Sede yang terpilih dari Provinsi. Menyebut Jopo membuat saya teringat bahwa pada suatu waktu saya juga pernah di sana. Sekarang dua orang bertemu di sini adalah orang Jopo. Terima kasih Romo Vincent. Sampaikan salam untuk umat sekalian atas pelayanan kamu bagi kami di sini. Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih untuk kedua kepala desa yang ada di sini, kepala desa Ulugala dan kepala desa Ranogoro, dan juga kepala desa Mandulondo Ndoro. Ya, sudah mempersiapkan tempat ini, meminjamkan kursi dan segala sesuatu. Untuk kendaraan-kendaraan yang saya pakai untuk muat genset dan juga yang memberikan genset, untuk dia yang mengatur sound system, menyiapkan kendaraan dan menyiapkan alatnya. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Saudara-saudari, tidak lupa bagi kelompok pada suara dari 4 stasi ini. Tadi saya begitu kalau kamu menyanyi bersama betapa gaung dan bergemanya buah Nusaria ini. Kamu semua nyanyi ini luar biasa. Sungguh sudah mempersiapkannya secara baik. Terima kasih para petugas itu. Baik ibu sekalian, pengumuman lain seperti yang disampaikan pada Pak Hendrik. Jangan membiarkan sesuatu tertinggal di wilayah ini. Maksudnya entah apa saja, termasuk sisa-sisa makanan dan sisa-sisa kertas yang kita pakai. Gua ini saya lupa kapan didekati, tetapi disinilah saya orang pertama dalam kehidupan. Dia masuk provinsi Galamosa dan saya sebagai tiket pada tahun pertama. Kamilah yang meresmikan gua ini. Sekarang semacam ulang tahun Romang harus kembali ke Rosa. Dengan perubahan-perubahan yang luar biasa. Terima kasih untuk provinsi dan Pak Provinsi yang sudah menjadi negara lebih sejuk, lebih indah, dan lebih memungkinkan untuk siaran di sini. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia. Saudara, haleluya. Hallelujah.
Adik-adik jangan stop dulu. Stop dulu. Jangan lewat. Kemudian yang lain, sisa-sisa kain tisu apa segala macam, botol minuman berlaku itu kami sudah siapkan tempat sampah. Tolong supaya ditaruh di tempat sampah.